Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana kabar bapak-bapak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ridho Setiautama, saya dari mahasiswa Universitas Darul Subandi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait mitigasi bencana tumpahan minyak laut. Nah, sebelumnya di sini bapak-bapak apakah sudah tahu terkait tumpahan minyak laut itu apa? Belum ya? Belum ya? Asing ya Pak ya? Ya. Jadi nanti saya akan memberikan informasi terkait tumpahan minyak laut ini. Mungkin untuk waktunya 10-15 menit dan tempatnya di sini. Apakah bapak-bapak bersedia? Ya. Jika bapak bersedia mungkin bisa langsung kita mulai saja ya. Di sini saya akan membagikan pesannya terlebih dahulu. Nanti bisa dibaca sambil mendengar ya Pak ya. Nah di sini untuk yang pertama itu apa sih tumpahan minyak laut itu? Nah tumpahan minyak laut itu adalah peristiwa di mana minyak mentah atau produksi minyak yang diproduksi oleh divisi perairan itu mengalami kebocoran yang mengakibatkan terlepas di laut. Nah ini karena kecelakaan biasanya dan juga bisa kebocoran dan maupun aktivitas manusia. Minyak yang tumpah ini bisa berasal dari kapal tanker, pengeboran minyak lepas pantai ataupun pipa bawah laut yang bocor. Nah, untuk penyebabnya di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah kebocoran kapal tanker minyak, kapal kargo atau kapal pengangkut bahan bakar. Nah, biasanya kebocoran ini diakibatkan antara ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya itu mungkin ada kebocoran yang ada di dalam kapalnya tersebut, mungkin pipanya atau pengangkut minyaknya itu bocor yang mengakibatkan minyaknya keluar dari kapal tersebut. Terus yang faktor eksternal ini biasanya ada kecelakaan antara kapal tanker itu yang mengakibatkan kebocoran atau rusaknya kapal tersebut. Yang kedua di sini ada kecelakaan pengoboran minyak lepas lantai atau yang disebut offshore. Terus yang ketiga ada pembuangan limbah minyak secara ilegal. Nah, biasanya pembuangan limbah minyak ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Biasanya mereka itu membuang limbah sembarangan, limbah minyak di laut. Nah, yang terakhir itu ada kebocoran dari pipa bawah laut. Seperti yang kita tahu bahwasanya kalau di bawah laut itu ada pipa ya Pak ya. Nah itu pipa biasanya itu mengangkut minyak. Nah kalau terjadi bocor di pipa tersebut, nah ada kemungkinan bahwasanya nanti minyaknya itu akan naik ke permukaan. Jadi yang mengakibatkan tumpahan minyak laut. Nah terus tadi kan kalau ada terjadi tumpahan minyak laut itu apa sih dampaknya? Nah yang pertama itu dampaknya itu pasti yang pertama kerusakan ekosistem laut, kayak gimana nanti bio atau seperti hewan-hewan laut, ikan itu akan mengalami kepunahan karena mereka itu keracunan oleh limbah minyak tersebut. Yang kedua itu pencemaran air. Tentu yang seperti kita tahu bahwanya kalau limbah atau minyak itu jika mengalami dicampurkan dengan laut atau air itu akan mengakibatkan pencemaran. Yang ketiga di sini ada kerugian industri perikanan. Tentu kalau minyak itu bocor di laut itu pasti akan mengakibatkan kerugian untuk industri perikanan karena ikan-ikan atau hewan yang ada di laut itu pasti akan mati. Nah yang keempat ini tergabungnya pariwisata. Seperti yang kita tahu kalau terjadi bencana seperti tumpahan minyak laut ini salah satunya pasti akan berdampak pada pariwisata. Nanti mungkin pantai-pantai bisa ditutup atau gimana. Terus yang kelima ada keracunan minyak. Nah selanjutnya itu ada upaya penanggulangan. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah tumpahan minyak laut ini terjadi? Yang pertama, pembersihan minyak menggunakan alat penyeram. Maksud saya, jika tumpahan minyak laut ini sudah terjadi, apa sih yang bisa kita lakukan atau divisi perairan yang lakukan? Yang pertama ada pembersihan minyak menggunakan alat penyerap seperti oil bomb atau steamer. Yang kedua ada pencegahan dengan pengawasan ketat terhadap kapal dan instalasi pengeboran. Yang ketiga ada pemantauan lingkungan. Dan yang terakhir ada kerjasama internasional. Nah untuk pencegahannya, sini ada beberapa. Yang pertama itu perawatan dan pemeriksaan rutin alat. Jadi alat-alat yang kita gunakan itu harus diperiksa dan dirawat secara rutin agar tidak terjadi yang namanya kerusakan. Nah yang kedua ada pelatihan dan sertifikasi kru, di mana pelatihan dan sertifikasi kru ini sangat penting. Jika nanti SDM atau sumber daya manusia kita tidak mencukupi, pasti akan menimbulkan beberapa masalah. Nah yang ketiga ada penggunaan teknologi modern. Seperti yang kita tahu kalau penggunaan teknologi modern itu akan meningkatkan keberhasilan atau meminimalisir terjadinya kerusakan.
Nah, untuk yang keempat di sini ada penerapan standar operasional atau SOP yang ketat. Apapun itu yang kita lakukan itu pasti harus ada SOP agar menghindari resiko-resiko yang terjadi. Kemudian yang kelima ada pengaturan lalu lintas laut, dan yang terakhir itu penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan ini seperti apa? Misal ada sanksi-sanksi jika bagi oknum yang melanggar undang-undang atau hukum-hukum yang ada di lingkungan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan Bapak-bapak? Mungkin sudah cukup. Cukup ya? Sudah cukup ya? Mungkin jika sudah cukup, saya terima kasih kepada Bapak-bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di penyuluhan saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.